Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Outlook Forex ya untuk tanggal 21 sampai dengan 25 Oktober 2024 ya. Kita mulai dulu dari GBP USD. Untuk gold ya, gold sudah saya upload untuk Outlooknya di video yang sebelum ini ya. Dari segi GBP USD ini kita flashback sedikit ya untuk minggu lalu tanggal 14 Oktober sampai dengan selesai di minggu yang kemarin ya. Ini clear ya, sudah TP. Harga ini kan diawali di zona tengah atau sebagai pivot ya, open marketnya di sini dan terkonfirmasi turun, kemudian terkoreksi pas ke reject di zona tengah atau sebagai pivot, kemudian mencapai target pertamanya untuk day trade-nya kan ada di sini, ada pentalan di level area support pertama weekly, kemudian kan harga ini kedorong ke atas ya, tetapi tidak bertahan lama. Kalau kita lihatin dari segi time frame masa tuh harga ini mampu dengan cepat bergerak balik di bawah zona tengah atau sebagai pivotnya, dua kali di retest gagal mempertahankan di atas pivot ya, dan ini spike ke bawah dengan cepat. Tetapi dari atasnya support kedua ini kan tidak langsung mencapai target ya, tetapi ada koreksian dari segi time frame kecilnya, ketahan kembali di level area support yang berada di 1.3031 ya, kemudian baru dia mencapai batasan untuk targetnya sebagai swing untuk minggu ini ya. Jadi ini kurang lebih pas di sedikit di atasnya sesuai yang saya antisipasi di video yang sebelumnya ya. Untuk TP maksimal sarannya adalah sedikit di atasnya support kedua weekly, dan ini udah ke trigger, harusnya udah kena TP ya, kurang lebih 95 sampai dengan 100 pip untuk minggu yang kemarin ya. Kemudian penutupan market, harga ini sempat kedorong ke atas dan retest kembali di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya ya. Ini ada level area baru, mengingat untuk SRP weekly-nya ini sudah selesai, ada level baru lagi yang diperuntukkan satu minggu ke depan ini ya. Masuk dari segi time frame weekly-nya, kalau misalkan saya tarik untuk level areanya dari low sampai dengan high-nya, batasan pantau over untuk satu minggu ke depan ini itu resisten 3 dan 4 itu jatuh di kisaran level area 1.32100 pembulatan sampai dengan 1.3242 ya, atau zona yang saya blok biru di sini. Kemudian zona bawah itu berada di kisaran level area 1.2865 sampai dengan 1.2833 batas pantau overnya, support 3 dan 4 kalau misalkan melanjutkan perjalanan ke bawah kembali ya. Tetapi kita lihatin dari segi time frame H4-nya, untuk zona tengah atau sebagai pivotnya itu berada di kisaran level area 1.3037 dengan batas konfirmasi atas itu berada di kisaran level area 1.3053 pembulatan, batas bawah itu di 1.3021 ya. Mengingat untuk open market minggu ini nanti diawali di zona tengah atau sebagai pivotnya, hati-hati, potensial sideways itu juga ada, potensi koreksi yang sedikit lebih tinggi sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah itu juga bisa terjadi ya. Jadi kuncinya nanti pantau aja di kisaran resisten pertama weekly sampai dengan history high minggu lalu, kurang lebih zona yang saya blok biru di sini di level area 1.30800 sampai dengan 1.3102 ya, ini sebagai resisten pertamanya. Kemudian support pertamanya itu berada di kisaran level area 1.2995 pembulatan sampai dengan history low minggu lalu berada di 1.2973 ya. Jadi sementara zona pantaunya ini dari segi time frame kecilnya di antara resisten pertama sampai dengan support pertama weekly terlebih dahulu. Kemudian dari penurunannya untuk GBP USD dimulai dari tanggal 30 September kemarin ya, ini kan belum ada tanda-tanda potensi koreksi sebelum harga ini kan lanjut ke bawah kembali. Jadi hati-hati, kalau kita lihatin dari segi time frame daily-nya tidak menutup kemungkinan ini akan terkoreksi ke atas ya, bisa jadi juga membuat bahu kanan juga bisa terjadi. Kalau misalkan membuat bahu kanan, level areanya kurang lebih pas di antara resisten 3 dan 4 ya, cuman saya belum antisipasi ke sana dulu. Potensi kalau misalkan terjadi koreksi, kemungkinan fokusnya adalah di antara resisten pertama sampai dengan history high minggu lalu, yang kedua adalah fokus di 1.3145 sebagai resisten kedua weekly terlebih dahulu ya. Jadi saya antisipasinya kalaupun terkoreksi yang pertama di sini baru lanjut ke bawah, atau dia kedorong ke atas baru turun ke bawah, ini juga bisa terjadi ya untuk GBP USD. Untuk planning, kemungkinan saya akan antisipasi terlebih dahulu memanfaatkan kalau misalkan terjadi koreksi. Kuncinya adalah kalau ada penurunan nanti, yang pertama adalah tidak mampu membuat low baru atau break low di minggu yang sebelumnya. Kalau misalkan harga ini kedorong ke bawah, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, bergerak balik di physical price levelnya yang berada di 1.3000. Setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah ini, kemungkinan referensi buy, hanya konteksnya memanfaatkan koreksi ini mungkin akan aktif, tetapi hati-hati dari segi jarak stop loss itu kurang lebih sekitar 40, batas maksimal adalah 45 pip. Tapi dari segi targetnya itu berada di level area resisten pertama sampai dengan history high minggu lalu, ruang gerak sekitar antara 80 sampai dengan 100 pip ini sebagai target yang pertama. Kemudian target yang kedua itu berada di bawah atau di tengah-tengahnya antara
history high-nya sampai dengan resisten kedua ya, kurang lebih 125 pip. Ini tentunya sih ini lebih oke. Konteksnya hanya memanfaatkan sebatas koreksi sebelum nanti di atas itu nanti kemungkinan akan ada setup sell kembali ya. Kemudian yang kedua adalah kalau misalkan harga tidak mampu kedorong ke bawah lebih lanjut ya, menguji support pertama weekly, kalau misalkan hanya sebatas ketahan di 1.3021 dan dari segi daily close-nya masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut, hati-hati kalau misalkan harga mampu keluar dari zona yang saya blok abu-abu di sini, ada potensi mungkin akan langsung lanjut ke resisten pertama weekly terlebih dahulu ya. Jadi ada dua planning untuk GBP USD, memanfaatkan potensi koreksi. Yang pertama adalah di support pertama, kemudian yang kedua adalah kalau misalkan dia tidak mampu bergerak ke bawah lebih dulu ya, dan ketahan di 1.3021 dan terkonfirmasi bergerak balik di atas zona tengah atau sebagai pivot, bisa jadi di sini juga digunakan untuk cari ancang-ancang setup buy juga. Tentunya sih ini referensi aja ya, kemungkinan juga bisa, tetapi dari segi jarak stop loss itu 35 pip. Dari segi targetnya agak sedikit terbatas antara 45, batas maksimal adalah 60 pip, ini sebagai target TP pertamanya. TP yang kedua itu 100 pip, sedikit berada di bawahnya resisten kedua. Baru nanti kalau misalkan harga sudah kedorong ke atas, koreksi sudah selesai, ada konfirmasi pembalikan arah kurang lebihnya di bawah 1.3145, baru referensi swing sell ini kemungkinan akan aktif kembali juga bisa ya. Jadi nanti kita liatin progresnya aja untuk GBP USD satu minggu ke depan ini, dia terkoreksi dulu atau turun ke bawah terlebih dahulu ya. Kalau misalkan dia terkoreksi ke atas, kemungkinan referensi sell itu akan aktif setelah harga terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid bergerak di bawah 1.3145, baru ini bisa dijadikan untuk referensi ancang-ancang cari setup sell dengan target untuk stop loss itu tidak boleh melebihi 50 pip ya kurang lebih, atau historic high terdekat yang ada di sini mungkin sedikit di atas level area tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk acuan naruh stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya, support pertama weekly ini sebagai TP pertamanya 140 pip, TP yang kedua itu berada di sedikit di atasnya support kedua weekly, ruang gerak sekitar 200 pipan ya, tetapi ini saya masih ragu akankah tercapai minggu depan, minggu ini atau tidaknya. Nanti kita liatin progres lebih lanjut ya. Khusus untuk planning buy ini bisa digunakan selama dia belum mampu membentuk low baru. Kalau misalkan sudah mampu membentuk low baru, secara otomatis kemungkinan planning buy yang di sini kemungkinan akan tercancel ya. Nanti kalau misalkan ada perubahan planning akan saya update di video lanjutan. Dari kesimpulannya untuk GBP USD, zona pantau ya, resisten 3 dan 4, 1.32 100 pembulatan sampai dengan 1.3242, resisten 2 1.3145, resisten pertama sampai dengan history high-nya 1.3080 sampai dengan 1.3102, zona tengah atau sebagai pivotnya 1.3037, kemudian support pertama 1.3000 sebagai physical principle-nya, support kedua 1.2930, batas pantau overnya kalau misalkan ekstrim kedorong ke bawah itu ada level area 1.2865 sampai dengan 1.2833 ya. Jadi saya lebih prefer sementara memanfaatkan ancang-ancang cari setup buy-nya untuk memanfaatkan koreksi sebelum cari ancang-ancang setup sell kembali. Kalau misalkan ada perubahan plan nanti akan saya update di video lanjutannya. Untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD kita flashback sedikit dari segi time frame 1 minggu yang kemarin ya. Ini statusnya kurang lebih sama ya, dia mencapai targetnya. Harusnya sih yang ada entry sell ini udah clear semua ya, baik day trade ataupun swingnya. Batas maksimal untuk target swingnya itu berada di antara 1.0818 sampai dengan 1.0794 ya, dan kurang lebih ini mencapai batas support ketiganya. Secara otomatis planning yang kemarin untuk cari ancang-ancang setup sellnya Euro USD sudah clear semua ya, sudah beres. Di sini juga ada reaksi ya ketika menyentuh level area tersebut, dan dikarenakan untuk level area SRP-nya ini sudah clear, sudah selesai, jadi ada level area baru kembali. Ini saya tarik dulu dari low sampai dengan high-nya di minggu yang kemarin untuk menentukan pergerakan untuk minggu ini ya, tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 Oktober nanti. Kalau misalkan saya tarik untuk level area SRP weekly ya, ini ada beberapa level area yang mesti diantisipasi untuk satu minggu ke depan ya. Untuk Euro USD, resisten 34 itu jatuhnya di 1.1041 sampai dengan 1.1072, resisten 2 itu 1.0978 di kiri. Di sini juga ada zona supply baru ya. Kemudian resisten pertamanya itu berada di 1.0915, kurang lebih di sini juga ada reaksi ketika harga menyentuh level area tersebut ya. Zona tengah atau sebagai pivotnya itu berada di 1.0873 atau zona yang saya blok di sini
zona blok abu-abu ya, ini untuk pivotnya. Kemudian batasan pantau overnya sebagai support 3 dan 4 kalau misalkan ekstrim kedorong ke bawah itu kurang lebih di kisaran level area 1.0706 sampai dengan 1.0675. Pergerakan untuk 1 minggu ke depan ini diawali sama dengan GBP USD bergerak dari zona tengah atau sebagai pivotnya ya. Jadi ini rawan potensi terjadi koreksi sebelum harga lanjut perjalanan ke bawah. Untuk antisipasi potensial terjadinya koreksi itu fokusnya adalah di kisaran level area resisten pertama sampai dengan history high minggu lalu 1.0915 sampai dengan 1.0936. Kemudian history low-nya sampai dengan support pertama itu berada di kisaran level area 1.0832 pembulatan sampai dengan 1.0811 ya. Kalau misalkan untuk Euro USD ini sebelum harga lanjut ke dorong ke bawah ya, saya lebih antisipasi kalau misalkan untuk Senin Selasa ini kalau ada kesempatan koreksi ini mungkin akan menjadikan target untuk day trade-nya itu kurang lebih di kisaran 1.0915 sampai dengan 1.0936 ya. Jadi bisa dimanfaatkan terlebih dahulu untuk cari ancang-ancang setup buy, tetapi mesti diantisipasi hati-hati mengingat harga masih berada di bawah pivot, jadi rawan bisa jadi ini langsung lanjut ke atas, juga bisa jadi dia terkoreksi ke bawah dulu baru lanjut ke atas. Ini juga bisa terjadi sebelum harga ini nanti ya antara resisten pertama atau resisten kedua baru ada potensi kemungkinan akan melanjutkan perjalanan ke bawah kembali. Jadi planningnya sementara untuk Euro USD ini 1 minggu ke depan ini ya, manfaatin dulu potensial terjadinya koreksi. Saya lebih prefer kalau misalkan harga ada kesempatan kedorong ke bawah selama dia tidak mampu membentuk low baru, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atas support pertama weekly yang berada di 1.0832 baru planning buy ini bisa digunakan ya untuk referensinya. Tetapi dari segi targetnya TP pertama itu ada di batas konfirmasi atas pivot, ruang gerak sekitar 50-an pip 1.0889 ya. Kemudian TP2 maksimal itu berada di bawah resisten pertama yang berada di 1.0915 ya, sedikit di bawah level area tersebut. Perkiraan sih sekitar 75 pip ini untuk planning yang pertama. Tetapi kalau misalkan harga tidak mampu bergerak ke bawah menuju support pertama ya, tidak menutup kemungkinan nanti planning day trade-nya bisa terjadi setelah harga ini terkonfirmasi bergerak di atas zona tengah atau sebagai pivotnya minimal dari H4 close-nya sudah mampu tutup body candle-nya di atas pivot 1.0873 baru nanti ada potensi mungkin bisa dijadikan referensi buy dengan targetnya di antara resisten pertama sampai dengan history high minggu yang lalu yang berada di 1.0936 ya, sebelum nanti penentunya akankah planning sell untuk swingnya ada di resisten pertama atau resisten kedua, nanti kita akan bahasin lebih lanjut ya. Jadi untuk kesimpulannya Euro USD ini zona pantaunya untuk minggu depan ini ya, hati-hati di kisaran level area 1.1072 sampai dengan 1.1041 sebagai resisten 34, resisten 2 1.0978, kemudian 1.0936 sampai dengan 1.0915, kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya 1.0873 ya, kemudian supportnya 1.0832, sementara batas pantau maksimal di 1.0769 terlebih dahulu ya untuk support 3 dan 4, sementara skip dulu. Untuk cari ancang-ancang setup swing sell-nya pantau aja di kisaran level area di antara resisten pertama itu yang pertama, yang kedua adalah di bawah resisten kedua. Mana yang valid nanti kita juga butuh pola pembentukan candle lebih lanjut ya, atau sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua ya. Jadi sementara ini kalau menurut saya bisa dimanfaatkan untuk day trade ataupun nanti sampai dengan hari Selasa ya, memanfaatkan koreksi bisa cari ancang-ancang setup buy terlebih dahulu, tetapi targetnya masih belum bisa jauh-jauh. Oke, ini gambaran saya untuk GBP dan Euro USD ya untuk minggu ini. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan, sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua ya. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.